Yep, welcome to Senpai Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Dan kita akan membahas yang kali ini dengan contoh-contoh penghitungannya, yaitu untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dari ini ya, dari dan dia sebagai pegawai harian serta tenaga kerja lepas harian. Untuk contoh yang lain jangan khawatir, kita akan berikan pada chapter yang lain juga supaya nanti kita berikan contoh ini dapat dipahami cara penghitungannya. Yang pertama ini ya, ini kita kasih contoh untuk upah harian kurang sama dengan Rp450.000 per hari dan kemudian diakumulasi secara sebulan. Ya, contohnya Mulyawan belum menikah ya. Pada bulan Maret 2019 bekerja sebagai buruh harian di PT Kerjasama. Dia bekerja selama 20 hari kerja dengan upah harian sebesar Rp450.000. Hitunglah PP pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Mulyawan. Kita ingat kembali bahwasanya untuk penghitungan-penghitungan tadi itu kita lihat tabel dan mohon untuk dihafalkan tabel ini supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Bahwa tadi Mulyawan upahnya adalah Rp450.000 per hari dan bekerja selama 20 hari. Berarti total sebulan yang diterima oleh Mulyawan adalah 9 juta rupiah. Ya, 9 juta rupiah dalam sebulan. Berarti dia di box mana nih? Iya, lebih dari 4,5 juta rupiah di sini ya boxnya ya. Boxnya adalah ini, kemudian lebih dari 4,5 juta rupiah. Berarti ada di box ke-3. Bagaimana dengan penghitungan PP pasal 21-nya tadi? Kita lihat upah harian. Ketika dia pertama kali menerima upah ya kan, karena upahnya harian, ini dibayar harian ya. Rp450.000. PTKP-nya tadi Rp450.000 dulu. Ini hari pertama ya, kita nggak tahu ya dia akan berapa hari selanjutnya ya. Nah, coba kita lihat lagi box yang sebelumnya tadi ya. Kalau misalnya dia upahnya itu lebih kecil sama dengan Rp450.000, ya kan? Kemudian dikurangi dengan Rp450.000, maka PPh pasal 21-nya adalah 0. 0, ya. Jadi hari pertama itu dia tidak kena PPh pasal 21 karena dia di bawah Rp450.000, di bawah atau sama dengan Rp450.000. PPh pasal 21 adalah 0. Namun, ketika dia eh, sudah mencapai 4.500.000 rupiah, ya kan? Maka dia ada di box ketiga. Nah, di sini pada hari ke-10 ya, pada hari ke-10 dia pas banget di Rp450.000. Kemudian untuk hari ke-11, hari ke-11 ya. Ini dilihat Rp450.000 tadi ditambah 4,5 juta rupiah, 4,5 juta rupiah ditambah Rp450 atau 450 kali 11 sama dengan Rp4.950.000. Dilihat kembali bahwasanya PTKP dia setahun berstatus TK0 itu Rp54 juta. Nih ya, ini TK0 dia. Baru kalau misalnya di atas 4,5 juta, dia baru melihat PTKP realnya. Nah, ini setahun kan dia Rp54 juta. Kemudian PTKP sehari, ini Rp150.000. Dia bekerja di sini penghitungannya 11 hari. PTKP sehari adalah
Rp150.000 dikali dengan 11 sama dengan Rp1.650.000. Kemudian PHKP-nya adalah ini ya. Upah akumulasi pada hari ke-11 yaitu 4950 dikurangi dengan PTKP sebenarnya, yaitu totalnya adalah jadinya ini dikurangi ya, minus ya, sehingga menjadi Rp3.300.000 dan kemudian dikali dengan 5%. Dikali 5%. Iya, dikali 5% sama dengan Rp165.000. Jadi sebenarnya PP pasal 21 yang terutang pada hari ke-11 adalah Rp165 dan ini sebenarnya merupakan akumulasi dari hari pertama sampai dengan hari ke-11. Ya, hari pertama sampai dengan hari ke-11. Hari ke-10 tadi, hari pertama sampai dengan hari ke-10 tadi karena diakumulasi masih kurang dari atau sama dengan 4,5 juta, maka PP pasal 21-nya adalah 0. Tapi begitu hari 11, begitu dia melebihi 4,5 juta sebulan dan juga hariannya itu tadi sebenarnya kurang juga tapi melebihi akumulasinya, maka dihitung kembali. Dihitung kembali pada hari ke-11. Ya. Nah, karena PP pasal 21 itu sebenarnya terutangnya adalah ketika bagi wajib pajak adalah ketika dibayarkan ya kan. Maka untuk yang hari pertama dia masih terima full. Hari pertama masih terima full 4,5 Rp450.000. Hari kedua sampai hari ke-10 masih full. Nah, hari ke-11 ya kan. Hari ke-11 dia hanya menerima sebesar Rp450.000 dikurangi dengan PP pasal 21 yang terutang. Jadi pada hari ke-11 dia hanya menerima sebesar Rp285.000 saja. Ya, hanya menerima segitu saja, tidak lagi Rp450.000. Kemudian bagaimana dengan perhitungan pada hari ke-12 sampai dengan hari ke-20? Ini hari ke-20 kan tadi dia dalam 1 bulan dia bekerja selama 20 hari. Kita lihat lagi. Nah, karena tadi sudah melebihi ya kan boxnya itu, maka langsung saja upah harian itu Rp450.000. Kemudian PTKP harian real nih Rp150.000. Ini realnya, ya PTKP real. Sehingga PHKP-nya Rp300.000 dan PP pasal 21-nya sebesar Rp15.000. Ini didapat dari Rp300.000 dikali 5%. Ya. Sama dengan Rp15.000. Sehingga upah bersih yang diterima pada hari ke-12 hingga ke-20 adalah Rp450.000 dikurangi Rp15.000 sama dengan Rp435.000. Ya. Jadi stepnya bagaimana? Stepnya adalah lihat dulu penghasilan harian. Apakah dia lebih atau sama dengan atau lebih besar dari Rp450.000. Ini poin titik pertamanya. Poin kedua adalah akumulasi atau kumulasi. Akumulasi dalam sebulan. Baru dia akan menentukan box selanjutnya. Nah, kemudian barulah kita bisa menghitungnya. Hariannya berapa, kemudian akumulasinya itu pada hari keberapa. Dalam hal ini tadi akumulasinya pas banget pada hari ke-10. Tapi kan ini sebenarnya sama dengan masih 0. Barulah hari ke-11 itu dihitung. Hari ke-11 ini menghitung ulang hari ke-11 ya. Hari ke-11 ini menghitung ulang penghasilan dari hari pertama hingga ke-11 karena sudah melebihi akumulasinya. Nah, kemudian untuk hari ke-12 dan selanjutnya ini karena tadi sudah dihitung semua yang hari pertama sampai hari ke-11, maka hari ke-12 sampai hari ke-20 kita hitung ulang dengan menggunakan PTKP realnya. Demikian ya, guys. Kita berikan contoh lagi ya, ini untuk yang lain.
upah harian lebih dari 450.000 per hari, ya. Santoso, ini contohnya, pada bulan Maret 2019 bekerja sebagai buruh harian di PT Kerjasama. Dia bekerja selama 20 hari. Nih, notes-nya 10 hari, 20 hari. Dengan upah harian Rp500.000. Hitunglah PPh pasal 21 atas penghasilan Santoso. Ini belum nikah. Kebetulan belum nikah nih ya, TK0 ya. Kita ingat kembali tabel ini. Ya, please memorize it so you can do your work. Santoso tadi penghasilannya Rp500.000. Ya, Rp500.000 berarti ada di box kedua. Ya, ada di box kedua ini. Pada hari pertama, ya ketika dia bekerja, ya kan, ini kan upahnya harian ya, dibayarnya tiap hari dibayarkannya. Dia nggak tahu dia akan bekerja sampai kapan, ya kan, pada hari pertama ini. Dan PT Kerjasama juga nggak tahu dia akan bekerja sampai kapan, karena dibayarkannya secara harian. Kalau dia masuk kerja berarti dia dibayar, kalau nggak masuk nggak dibayar, kan gitu. Nah, dalam hal kasus Santoso, dia penghasilan seharinya adalah Rp500.000 sehari, berarti dia lebih dari 450.000 di box kedua ini. Maka tarifnya adalah 5% kali upah, 5% kali dalam kurung upah dikurangi PTKP harian. PTKP harian. Ini bukan PTKP real, tapi PTKP harian gitu aja ya. PTKP harian. Yang satu lagi, yang ini PTKP real harian. Real harian. Untuk membedakannya. Nah, maka nanti penghitungannya adalah hariannya dulu, kemudian baru diakumulasikan. Ya, kita lihat. Stepnya kan tadi harian dulu ya. Pada hari pertama, ya kan, ini dilihat dulu upah hariannya Rp500.000. Yap. Kemudian PTKP hariannya Rp450.000, sehingga PHKP penghasilan kena pajak harian ini adalah Rp50.000. Tinggal dikali saja nih, 5%. Ya, tarif pasal 17 ini kan yang paling rendah kan 5% ini. Sama dengan Rp250.000. Salah, Rp2.500. Ya, hanya Rp2.500 saja. Ya, bayar parkir. Kembali 500 enggak. Kemudian upah harian bersih yaitu take home pay, ya. Take home pay-nya, uang yang dibawa pulang oleh Santoso ini Rp500.000 dikurangi Rp2.500 sama dengan Rp497. Rp497.500. Ini yang dibawa pulang oleh Santoso. Ya, buat makan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat bahwasanya Santoso tadi kan bekerjanya 20 hari ini, ya. Nah, akumulasi. Nah, ini kan tadi yang kedua kan akumulasi ya. Yang pertama kan harian ya. Yang pertama harian, yang kedua akumulasi. Tulisannya jelek pakai mouse soalnya. Akumulasi. Ternyata akumulasi selama 20 hari itu adalah Rp10 juta, sehingga melebihi dari syarat akumulasi sebesar Rp4,5 juta sebulan. Ya. Nah, akumulasi ini terpenuhi pada hari ke-9. Jadi kan Rp500.000 ya. Itu adalah upah harian dikali 9 sama dengan segini, Rp4,5 juta. Ya, Rp4,5 juta. Nah, PPh pasal 1 hariannya tadi, ya kan, ini berlaku hari pertama sampai dengan hari ke-9. Kemudian pada hari ke-10, ya kan, pada hari ke-10 ini kan dihitung ulang kembali, lebihnya tadi, lebih dari 4,5 jutanya dihitung kembali. Kalau
4,5 juta pas ini ikutnya ke bawah ya. 4,5 juta pas ini ikutnya ke bawah. Ini itu ikutnya ke bawah sini, ikutnya ke bawah. Nah, kalau misalnya di atas 4,5 juta baru ikut ke atas. Hari ke-10 adalah 10 kali Rp500.000 sama dengan Rp5 juta. Ini pada hari ke-10 dihitung ulang. Hitung ulang pada hari ke-10. PTKP sebenarnya. Nah, ini baru PTKP sebenarnya tadi gimana? PTKP ya kan? PTKP dibagi 360 hari dikali 10 hari. Ini kan karena hari ke-10 ya. PTKP sebenarnya itu Rp54 juta dibagi Rp360.000 sama dengan 150.000 ya. Rp150.000 kali 10 sama dengan Rp1,5 juta. Kemudian PHKP-nya, penghasilan kena pajaknya 5 juta dikurangi PTKP sebenarnya, PTKP real tadi Rp1,5 juta. Sehingga PHKP-nya adalah Rp3,5 juta. Rp3,5 juta. Ini PHKP. Baru dikali dengan PPh pasal 21-nya sebesar 5%. Sama dengan Rp175.000. Ini adalah hari ke-10. Kemudian PPh yang dipotong hari ke-1 sampai 9 itu kan tadi kan 2.500 nih ya. 2.500 selama 9 hari, selama hari 1 sampai hari ke-9. Yaitu Rp22.500. Sedangkan pada hari ke-10 ini ya, pada hari ke-10 ini kita menghitungnya karena diakumulasi, maka kita menghitungnya untuk 1 sampai 10. Penghasilan total untuk hari pertama sampai dengan hari ke-10. Maka PHKP-nya tadi adalah 3.500.000 dan PPh terutangnya adalah Rp175.000 dan yang telah dipotong pada hari ke-1 sampai 9 adalah Rp22.500, maka yang dipotong pada hari ke-10 saja itu adalah Rp152.500. Sehingga upah bersih take home pay THP, take home pay yang diterima pada hari ke-10 adalah Rp500.000 dikurangi Rp152.500 sebesar Rp347.500. Ini adalah yang dibawa pulang oleh Santoso. Kemudian untuk hari ke-11. Hari ke-11 langsung menggunakan PTKP real harian, PTKP yang sebenarnya sehariannya. Sehingga 500 dihitung lagi hari ke-11 sampai dengan hari ke-20 ya. Rp500.000 dikurangi PTKP real Rp150.000 sama dengan Rp350.000 dikali 5%. Dikali 5%. Sama dengan Rp17.500 ya. Rp700.500 sehingga take home pay-nya atau penghasilan dibawa pulang oleh Santoso sebesar Rp500.000 dikurangi Rp17.500 yaitu Rp482.500. Ya, gini. Ya, jadi dilihat dulu hariannya berapa, kemudian diakumulasi, baru dihitung PPh pasal 21-nya. Itu secara harian dulu, kemudian kapan dia melebihi Rp4,5 juta, kemudian peristiwa setelahnya, hari setelahnya. Contoh yang ketiga ini, Joko bekerja pada perusahaan alat olahraga dengan upah harian sebesar Rp400.000. Perusahaan membayar Joko secara bulanan. Nah, ini
upahnya harian tapi dibayarkan bulanan. Ya nggak apa-apa. Pada bulan Maret 2019, Joko bekerja selama 22 hari. Ya. Joko menikah dan memiliki 1 orang anak. Ini lihat, berarti K 1. Tapi dia tinggal bersama ibu dan adiknya yang tidak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan. Berarti apakah ibu bisa menjadi tanggungan? Apakah adik bisa menjadi tanggungan? Adik tidak bisa menjadi tanggungan secara perpajakan. Kalau secara real ya bisa-bisa saja, cuma secara perpajakan adik tidak bisa menjadi tanggungan. Hitunglah PPh pasal 21 atas penghasilan Joko. Kita lihat keywordnya di sini, yaitu upah hariannya adalah Rp400.000. Kemudian Joko ini dibayarkannya secara bulanan. Setelah itu Joko bekerja selama 22 hari dan PTKP-nya adalah K2. Kita lihat kembali di sini bahwa dia penghasilannya kurang dari Rp450.000, kurang dari sama dengan Rp450.000. Kemudian secara akumulasi tadi kan 400.000 kali 22 hari sama dengan 8,8 juta ya. 8,8 juta. Berarti ada di box ke-3. Dia di box ke-3. Tapi belum sampai ke box 4 karena dia masih 8,8 juta, belum sampai ke sini. Ya. Nah, bagaimana pengerjaannya? Ya, kita lihat lagi. Upah harian yang dibayar bulanan. Maka kita melihatnya tadi ya secara bulanan juga. Upah harian Rp400.000. Upah sebulan 8,8 juta rupiah. Karena dia menerimanya ini bulanan nih. Tidak lagi menerima mingguan atau menerima harian. Enggak, dia menerima sebulan baru dia terima gaji. Maka dia perlu disetahunkan untuk menghitungnya secara langsung. Karena sebulan kan berarti kan enak hitungnya ya. Nah, penghasilan setahunnya adalah 8,8 dikali 12. Ya, sama dengan 105.600.000. Lalu kita lihat PTKP-nya adalah K2, yaitu Rp67.500. Sehingga PHKP-nya adalah ini tinggal dikurangi saja. Yang di atas ini dikurangi PTKP sama dengan 38.100.000 rupiah. Kemudian dihitunglah PPh terutangnya. Tinggal aja kali 5% ya. Sama dengan Rp1.905.000. PPh saldo 1 tahunnya adalah Rp1.905.000. Dibagi 12 saja ya. Dibagi 12 saja sama dengan Rp158.750. Jadi ini yang kalau misalnya dibayarkan harian dia dihitungnya ya harian. Kemudian kalau misalnya dibayarkan bulanan dia dihitung secara bulanan kemudian disetahunkan. Kalau harian nggak perlu disetahunkan. Kalau dibayarkannya bulanan dia perlu disetahunkan dulu. Oke, dari Senpai Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat bersama. Terima kasih.